Pemirsa, Bali telah banyak mendapatkan kesempatan menjadi venue utama berbagai event internasional. Selain itu, Bali juga memberi kontribusi devisa bagi negara yang cukup tinggi. Untuk mengembangkan Bali sebagai pariwisata yang tidak hanya melayani wisatawan leisure, tetapi juga ke depannya akan banyak wisata MICE, maka Bali memerlukan otoritas khusus untuk pariwisata agar dapat mengelolanya secara optimal. Praktisi sekaligus akademisi pariwisata Dr. Yoga Iswara mengatakan, kontribusi devisa pariwisata Bali terhadap nasional pada 2019 mencapai 75 triliun rupiah, dihitung dari pencapaian total nasional yaitu 270 triliun rupiah. Bali berkontribusi mencapai 28,9%. Sehingga menurutnya permohonan masyarakat Bali agar pusat bisa mempertimbangkan otonomi khusus atau minimal pembagian hasil yang lebih proporsional sangatlah wajar dan pantas untuk Bali untuk membangun Bali agar memiliki fasilitas kelas dunia. Jangan ada kesan Bali dibangun kalau akan menjadi tuan rumah perhelatan akbar. Apalagi pasca sukses event G20, pemerintah diharapkan terus membangun infrastruktur untuk Bali. Kesuksesan ini selain karena dukungan penuh masyarakat Bali, juga memberikan citra positif terhadap masyarakat Bali dan eksistensi Bali sebagai destinasi wisata kelas dunia. Dr. Yoga juga menyampaikan penghargaan kepada pemerintah pusat yang telah membangun dan memberikan banyak fasilitas infrastruktur yang semula untuk memfasilitasi pertemuan G20 kini menjadi fasilitas publik yang memang diperlukan Bali. Menurutnya, pembangunan fasilitas seperti jalan tol, fasilitas pendukung di bandara, seolah hanya dibangun karena di Bali akan berlangsung event internasional. Kedepan pihaknya berharap agar fasilitas yang diperlukan Bali sebagai destinasi wisata kelas dunia bisa dibangun secepatnya apakah akan ada event besar atau tidak. Untuk itu dibutuhkan pengelolaan secara khusus. Menurut pengamat ekonomi Bali Wiraguna Bagus Oka, Bali semakin terhimpit ketika pandemi COVID-19 dan krisis terlanjur terjadi. Hal itu menurutnya terjadi salah satu sebabnya akibat Bali belum mendapat otoritas khusus di bidang pariwisata. Menurutnya saat ini kesempatan suksesnya G20 dan kebijakan Pemprov untuk membebaskan orang asing untuk tinggal di Bali selama 10 tahun asalkan membawa uang minimal 130.000 US dollar sangat mengganggu. Akademisi pariwisata UNUD Putu Ano mengatakan, otonomi khusus sifatnya lebih luas seperti yang sudah diberikan kepada beberapa provinsi. Otoritas untuk Bali seperti diberikan memungut sumbangan sukarela dari wisatawan sebagai bentuk kepedulian terhadap alam dan budaya Bali sebagai dana untuk konservasi alam dan budaya Bali. Menurutnya beberapa pembangunan infrastruktur di Bali telah menjadi prioritas. Hal itu membuktikan bahwa Bali mendapat perhatian khusus seperti pembangunan 3 pelabuhan, Sanur, Nusa Penida, dan Ceningan. Jalan shortcut dari Mengui Buleleng, jalan tol dan Pasar Gilimanuk. Rencana pembangunan rumah sakit internasional di Sanur, pengembangan pelabuhan Benoa untuk kapal pesiar dan penataan kawasan Besakih. Selain pembangunan infrastruktur itu, ada hal-hal prioritas yang perlu dilakukan untuk Bali. Ada hal krusial yang harus diselesaikan di Bali untuk diprioritaskan, seperti masalah kerusakan lingkungan alam Bali, masalah kemacetan di wilayah Bali Selatan, yang belum terurai, pengelolaan sampah yang belum tuntas. Prioritas yang dimaksud adalah prioritas mendapat bantuan pemerintah pusat untuk memecahkan masalah-masalah krusial di Bali sebagai daerah tujuan wisata utama di Indonesia. Cita Maya, Bali Post melaporkan.